Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam, Masya Allah. Mohon maaf sebelumnya, Kak. Tadi ada sedikit kendala, jadi baru bisa bergabung atau baru bisa login. Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa. Santai-santai. Baik, Kak. Suaranya terdengar dengan jelas, Kak? Alhamdulillah, jelas. Alhamdulillah. Jelas. Baik. Tadi kirain nggak jadi gitu kan. Ya, Kak. Dari tadi soalnya, Kak, udah dicoba login, ternyata ada kendala. Jadi baru bisa ini, Kak. Tadi juga udah Oh, dicoba iya. dari tadi. Baik. Iya, nggak Alhamdulillah. apa-apa. Baik, Kak. Langsung saya mulai ya, Kak, ya. Boleh, boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman Instagram semuanya di kajian bulanan PKCQ. Kali ini kita mengangkat judul Level Up Kebaikanmu Saat Hinaan Jadi Motivasi. Dengan pemateri kita, Kak Dirga Wahyuri, CPS, CSTMI. Benar ya, Kak? Iya, benar-benar. Baik, alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuki pada materi kita pada malam hari ini, saya akan membacakan CV Kak Dirga terlebih dahulu. Nama lengkap Dirga Wahyuri, nama panggilan Wahyu, domisili di Pekanbaru, tempat tanggal lahir Tebing Tinggi 4 November 2000. Riwayat pendidikan SD-nya di SDN 001 Bumi Ayu Dumai Riau, SMP-nya di Ponpes Al-Kausar Al-Akbar Medan, Sumatera Utara, SMA-nya di Ponpes Al-Hashimiyah, Tebing Tinggi, Sumatera Utara, dan saat ini sedang menempuh Strata 1 di UIN Suskariau jurusan Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin. Adapun organisasi dari Kak Wahyu, yaitu Ketua Umum HMPS Ilmu Hadis UIN Suskariau tahun 2021 hingga 2022, sebagai Ketua Bidang One Mon 1000 USM 2020 sampai 2021, Manager of Training Development Insani Management 2022 hingga sekarang, dan Ketua Volunteer Regio Nasional Kapal Ekspedisi Indonesia 2023 hingga sekarang. Sosmednya seperti yang teman-teman bisa lihat ya, yaitu @w_elfatih0411. Adapun moto dari Kak Wahyu, yaitu mohon maaf, apa yang kau takutkan? Nah, moto hidupnya. Masya Allah, pada kali ini teman-teman semuanya kita akan membahas kajian bulanan terkait level up kebaikanmu saat hinaan menjadi motivasi. Namun sebelumnya ada sedikit pengantar, yaitu perjalanan hidup kita tentu saja tidak selalu mulus ya. Ada kalanya kita dihadapkan pada rintangan, salah satunya adalah hinaan. Nah, dalam hidup juga kita akan bertemu nih dengan berbagai macam orang. Ada yang mendukung, ada pula yang merendahkan. Ada yang percaya, ada pula yang meragukan. Ada yang memberi pujian, dan ada pula yang memberikan hinaan. Namun, apakah hinaan itu akhir dari perjuangan? Nah, jika Rowling pernah mengatakan, rock bottom become the solid foundation on which I rebuild my life. Yang artinya adalah titik terendah menjadi fondasi kokoh tempat saya membangun kembali hidup saya. Dan Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah mengatakan, hinaan adalah ujian bagi orang yang beriman. Semakin besar hinaan yang diterimanya, semakin besar pula pahala yang akan diperolehnya. Lantas bagaimana sih cara kita nih selaku manusia ya menjadikan hinaan itu sebagai pelecut semangat kita untuk terus bangkit dan berusaha? Nah, hal ini yang insya Allah akan dibahas oleh pemateri kita, Kak Wahyu, dalam kajian bulanan dengan judul Level Up Kebaikanmu Saat Hinaan Jadi Motivasi. Langsung saja kepada Kak Dirga Wahyuri, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan wa akhwati fiddin rahimakumullah wa hayyikum bitahiyatil Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsani illa yaumil qiyamah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang barangkali terjadi sama kita. Atas apapun yang mungkin sedang menimpa kita saat ini, sebelumnya, atau mungkin yang akan datang. Apapun permasalahan kita, tidak pernah lupa dari yang namanya kata syukur. Apapun permasalahan kita, apapun problematika dalam kehidupan kita, tidak boleh terlepas dari yang namanya syukur. Seperti kata, karena apa? Karena barangkali dengan kita bersyukur, insya Allah, apa yang kita anggap sebagai problematika bisa jadi menjadi sebuah kebaikan buat kita semua. Dan bahkan mungkin tadi, kenapa tadi IG PKCK ada kendala, mungkin karena itu memang sudah ada takdirnya, emang udah ada jalannya. Dan mungkin ada yang memang nilai kebaikan yang hadir dari keterlambatan tadi. Tapi gak ada masalah. Apapun kendala kita, tetap jangan lupa untuk senantiasa bersyukur. Dan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, atas pertemuan kita yang luar biasa ini. Mungkin ya cuman hanya dari sekedar media sosial aja, dari Instagram tentunya, tidak bertemu secara langsung, tapi tak ada masalah. Insya Allah dengan platform yang disediakan oleh PKCK ini, mudah-mudahan ya teman-teman semua, kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab I'anatul Talibin. Beliau mengatakan bahwasanya syukur itu tidak hanya dengan mengucapkan kalimat hamdalah, tapi syukur itu juga merupakan bentuk implementasi dari seseorang yang memanfaatkan apa yang ia miliki saat ini, memanfaatkan apa yang ia punya saat ini dengan tujuan apa? Untuk kebaikan, untuk pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan teman-teman barangkali yang hadir kali ini ya, itu termasuk orang-orang yang bersyukur. Kenapa? Karena kita memanfaatkan media kita, memanfaatkan platform kita untuk kebaikan-kebaikan yang memang insya Allah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kemudian salawat beriringan salam, marilah kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana mudah-mudahan insya Allah kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Baik, sahabat sekalian, alhamdulillah pada pertemuan kali ini mungkin pertemuan kedua ya, dari kali kedua saya mungkin diminta lagi oleh teman-teman dari PKCK. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti insya Allah setelah ini ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi kita semua, khususnya juga bagi diri saya sendiri. Tadi udah kenalan, udah dikenalkan oleh MC kita, jadi tak perlu lagi saya kenalkan diri ya teman-teman. Mungkin teman-teman kalau memang mau berkenalan lebih lanjut bisa nanti langsung DM saja di Instagram saya. Nah teman-teman semua, bicara tentang kebaikan ya dulu ya. Tadi dijelaskan oleh Kak, siapa namanya Kak? Yang tadi moderator kita? Indah, Kak. Oke. Kak Indah ngejelasin bahwasanya setiap kebaikan pasti akan ada halangan gitu ya. Dan kita tidak mungkin luput dari yang namanya hinaan, tentunya seperti itu. Nah, bicara tentang kebaikan, ketika kita melakukan sebuah kebaikan, siapa sih yang nggak pengen buat baik gitu? Dan kebaikan dari kita pasti beranggapan gini, ketika kita buat kebaikan, pasti ada feedback masuk buat kita, gitu ya. Mungkin ketika kita buat kebaikan, pasti kita mikir, oh pasti dia bakalan balas. Nggak usah jauh-jauh, kita nyapa aja, nyapa orang mungkin lagi di jalan, misalnya, Bu, gitu. Harapan kita apa? Dia senyum minimal ya, minimal dia senyum, minimal dia iya deh gitu. Tapi kadang-kadang pernah nggak sih kayak ketika kita manggil, Bu, nggak kedengeran. Entah ibu tuh nggak kedengeran, entah ibu tuh denger tapi nggak senang sama kita, kenapa kita nggak tahu di situ. Kita kan nggak tahu di situ. Pernah nggak? Pernah ya? Atau mungkin teman-teman itu pernah nggak sih postingan konten-konten dakwah yang mungkin tentang dakwah, tentang nasihat-nasihat agama, kemudian juga itu pasti ya
ada yang muncul seperti ini. Alah, sok alim. Alah, sok baik gitu. Pasti ada yang seperti itu. Dan itu tidak sedikit. Dibandingkan dengan orang-orang yang memuji kita, malah jauh lebih banyak orang-orang yang lebih mengarah ke nyindir. Ah, dulu aku taunya gimana sifat aslimu, ngapa sok-sok buat postingan-postingan seperti ini. Saya kadang-kadang juga seperti itu, buat postingan nasihat seperti ini. Apa kata mereka? Kamu ngapain kayak gini, munafik banget dan sebagainya. Sering banget seperti itu. Dan kadang-kadang dikarenakan hal-hal seperti ini, kita kadang-kadang suka banget untuk berhenti melakukan kebaikan hanya dikarenakan hinaan, hanya dikarenakan sindiran dan cibiran dari banyak orang dari tadi. Lantas gimana sih cara untuk mengendalikannya gitu? Gimana untuk agar kita bisa untuk lebih tetap bertahan kepada apa yang memang menjadi niat kita tentunya. Nah, sebelum itu saya pengen cerita dulu. Kenal Luqmanul Hakim? Ada yang kenal? Di mana kenalnya? Oke, Luqmanul Hakim itu kita udah nggak ragu lagi ya keilmuannya, kaliber keilmuannya itu seperti apa, kita udah nggak ragu lagi. Luar biasa banget, Masya Allah, keilmuan dari seorang Luqmanul Hakim. Bahkan saking luar biasanya, beliau satu-satunya manusia biasa yang namanya dituliskan dalam Al-Quran dan menjadi nama surah, surah Luqman. Di surah Luqman itu selalu dijelaskan bahwasanya Luqman tuh sering banget menasihati anak-anaknya, menasihati anaknya tentang ya bunaya akimi sholah, wahai anakku tuh dirikanlah sholat, dan kemudian ada lagi nasihat-nasihat tentang kehidupan sehari-hari tentunya. Nah, satu ketika itu Ustaz kita. Nah, satu ketika Luqmanul Hakim itu didatangi anaknya. Anaknya ini mendatangi ayahnya sembari menangis. Kemudian anaknya bertanya, "Wahai ayah, salahkah kita berbuat baik?" Kata sang anaknya. Kemudian Luqman berbalik bertanya, "Wahai anakku, kamu kenapa? Kenapa kamu menangis?" Gitu. Emang kenapa kamu ketika berbuat kebaikan? Ditanya kebalik oleh Luqman ini. Kemudian anaknya menjawab, "Tadi temanku jatuh. Kemudian aku bermaksud untuk menolongnya. Kemudian sayangnya dia membalas dengan hinaan. Dia malah mengatakan, kenapa sih kamu sok baik banget, kamu jangan sok-sokan baik, kamu itu munafik dan lain sebagainya." Gitu. Sakit banget nggak sih kalau kita di posisi kayak gitu, kita buat baik kemudian dihina balik kayak gitu, rasanya tuh sakit gitu. Nah, tapi Luqman itu nggak langsung bilang seperti, "Mana anaknya, biar ayah pukul." Enggak. Luqman tuh nggak seperti itu. Malah Luqman bilang, "Sudahlah anakku, hentikanlah tangisanmu, yuk kita jalan." Akhirnya, anaknya pun menghentikan tangisannya dan menuruti apa permintaan ayahnya. Permintaan dari ayahnya. Kemudian mereka keluar rumah. Ayahnya yakni Luqman itu mengeluarkan keledai dan anaknya diminta untuk naik di atas keledai. Dan ayahnya yang membawa keledai itu. Kemudian ketika dalam perjalanan mereka melewati sekelompok orang. Dan orang itu berkomentar, biasalah netizen gitu. Orang-orang itu berkomentar. Mereka bilang seperti ini, coba lihat anak itu, dasar anak durhaka. Orang tuanya capek-capek membawa keledai, dia enak-enakan di atas keledai. Anaknya dengerin. Luqman sebenarnya juga dengerin, cuma Luqman biarin aja gitu mikirnya. Anaknya ngedengerin dan kemudian bertanya sama ayahnya, "Wahai ayah, apakah kamu mendengar apa yang mereka katakan?" Apa kata Luqman? Apalagi netizen Indo. Betul. Apa yang mereka katakan? Ya, ayah dengar apa yang mereka katakan kok. Kemudian Luqman bertanya, "Lantas anakku, apa yang kamu mau?" Nah, ini ayahnya mengajak anaknya diskusi. Anaknya bilang, "Gini ayah, kita gantian. Ayah naik di atas keledai, aku yang akan membawa keledai." Itu kata si anaknya Luqman. Oke. Akhirnya Luqman pun menuruti permintaan ayahnya
dan membawa dan menaiki keledai, sementara anaknya itu membawa keledainya, menggiring keledainya. Kemudian dalam perjalanan lagi-lagi mereka bertemu dengan sekelompok orang. Lagi-lagi orang ini pun berkomentar. Sekali lagi saya bilang, netizen itu bebas. Netizen itu adalah raja. Lagi-lagi mereka berkomentar. Apa kata mereka? Ih, tengok itu. Dasar bapak tak tahu diri. Anaknya capek-capek ngedorong keledai, menarik keledainya. Dia enak-enakan duduk di atas keledainya. Wah, ini makin kesel nih anaknya Lukman. Kemudian lagi-lagi bertanya sama ayahnya. Wahai ayah, tahukah kamu apa yang mereka katakan? Kemudian apa kata Lukman? Ya anakku, lantas kamu mau apa? Lagi-lagi anaknya berkata, gini aja ayah. Ayah sama aku naik kita di atas keledainya berdua. Gimana? Sepakat? Sepakat. Akhirnya apa? Mereka pun jadinya mereka yang naik di atas keledainya. Jadi biar apa? Kalau gitu kan kita gambarnya adil ya. Nggak ada yang menari, nggak ada yang di atas. Jadi sama-sama di atas keledai. Menurut kalian kita aman nggak di situ? Aman ya? Gambarannya aman ya di situ ya. Tapi ketika dalam perjalanan lagi-lagi ada sekelompok orang mulai netizen berkata lagi. Apa kata mereka? Coba lihat mereka itu dasar tidak kasihan, tidak ada niat baik bagi mereka. Kenapa? Lihat itu keledainya kecil, tapi yang lagi itu 2 orang begitu itu udah banyak banget. Itu bobotnya sudah tidak mampu dikendalikan oleh keledainya. Lagi-lagi ada yang ngomong seperti itu. Dasar ini nggak punya hati, kasihan keledainya, mentang-mentang keledai sendiri tapi disiksa dengan demikiannya. Oh, lagi-lagi anaknya ngedengerin. Apa kata anaknya? Wahai ayah, tahukah kamu apa yang mereka katakan? Iya, anakku. Lagi-lagi Lukman cuma ngomong dan bertanya, lantas kamu mau apa? Dan anaknya ngomong, udah ayah, biar adil kita nggak usah naik keledainya. Kita sama-sama di bawah, sama-sama narik keledainya, gak usah ada yang naik. Sepakat, sepakat. Akhirnya mulai. Ketika sampai saat itu, lagi-lagi, singkat cerita, ada lagi yang ngomong seperti ini. Coba lihat, ini orang aneh. Ini aneh banget. Kenapa saya bilang aneh? Dia punya keledai tapi nggak dinaikin. Sayang banget kan? Mending kasih sama kita aja ini. Lagi-lagi ada yang ngomong. Kemudian, yang paling parahnya, anak Lukman berkata, keledainya kita gendong aja. Biar adil gitu. Ketika akhirnya mereka gendong, lagi-lagi ada yang ngomong lagi. Coba lihat ada orang gila di sana. Kenapa? Itu keledai untuk dinaikin, malah keledainya yang naikin mereka. Kalau kita ya teman-teman, kalau di posisi itu gimana? Gedek banget nggak sih? Pasti bawaannya tadi kalau kata Bang Alam tadi pengen nampol katanya. Pengen mukul. Iya, saya juga mungkin kalau di posisi itu bawaannya pengen marah aja gitu. Tapi lagi-lagi anak Lukman berkata seperti ini. Wahai ayah, kenapa orang-orang itu nggak tahu yang kita inginkan? Mereka nggak tahu niat kita aslinya, tapi gampang banget ngeklaim satu hal. Kita ambil contoh, kita berbuat baik misalnya, tapi banyak dari kita yang beranggapan kita itu ria. Kita ambil contoh deh, sekarang lagi viral-viralnya itu yang orang lagi buat konten untuk bersihkan masjid. Banyak yang bilang apa? Ini konten settingan. Ini supaya apa? Ini riak nih, ibadah kok di video-videokan, dan lain sebagainya. Padahal niatnya nggak seperti itu. Nah, sama yang ditanyakan oleh anaknya Lukman. Mereka tidak tahu apa yang kita pikirkan. Mereka tidak tahu apa yang kita niatkan. Tapi mereka seolah-olah mereka tahu apa yang kita ingin lakukan. Padahal tidak demikian. Kenapa manusia seperti itu? Kemudian Lukman berkata seperti ini, wahai anakku, sesungguhnya sampai kapanpun kita tidak akan lepas dari namanya lidahnya manusia. Ayah mau bertanya sama kamu, apakah akan berpengaruh jika seandainya kamu tidak menanggapi hinaan mereka? Apakah akan berpengaruh dengan pahala kamu jika seandainya kamu tidak menanggapi hinaan mereka? Tentu tidak. Pahala kamu tetap dapat, malah justru jika seandainya kamu menanggapinya, kamu dihitung sebagai orang-orang yang tidak bersabar. Itu kata Lukman. Jadi sahabat sekalian, siapa dari kita yang nggak pengen dihina gitu?
setiap dari kita pasti bakalan kena sama yang namanya hinaan orang lain, cibiran orang lain. Tapi yang jadi permasalahan bagaimana sikap kita. Lantas gimana sih supaya kita mampu untuk ngendaliinnya? Pertama, pasang niat dulu teman-teman. Saya mau tanya dari Kak Indah ya tadi. Mungkin dari teman-teman semua ya, Kak Indah pernah nggak sih ketika kita baca Al-Quran di kantor misalnya, ataupun di sekolah misalnya, kemudian ada yang ngomong seperti ini, Masya Allah, alim banget, biar apa gitu. Ada nggak ya pernah ngomong kayak gitu? Pernah Kak, ada. Pernah. Kemudian besoknya mau baca Quran lagi nggak? Biasanya sih kadang ada sih kayak perasaan, aduh apa nggak usah baca aja kali ya gitu kadang Kak. Nah, banyak dari kita yang jatuh dikarenakan hinaan orang lain. Banyak dari kita yang mungkin dikarenakan lidah mereka, dikarenakan cibiran mereka. Ketika kita berbuat kebaikan, pasti tiba-tiba mikir, nggak usah lagi deh baca Quran. Yang awalnya kita biasanya sering banget, rutin banget baca Quran di sekolah, di kelas, ataupun di kantor misalnya, ketika ada hinaan. Kemudian apa? Ketika dihina, kita langsung besoknya, nggak mau lagi baca Quran. Memang niat kita mikir gini, niatnya nanti biar nggak memperpanjang masalah gitu ya. Padahal sejatinya ketika seperti itu, berarti ada masalah dengan niat kita, teman-teman. Ada masalah dengan niat kita. Ketika kan kita sebenarnya niat kita tuh karena Allah ya tentunya. Tapi aneh banget jika seandainya ketika kita berbuat kebaikan dan kemudian ada yang menghina kita, malah kita tidak berani untuk melanjutkan kebaikan itu. Itu mungkin patut dipertanyakan. Kenapa kita berhenti? Apakah kita benar-benar niat ibadah karena Allah, atau niat ibadah karena pengen dipuji oleh orang manusia? Oke, aku nggak pengen dipuji bang, tapi nggak pengen dihina. Berarti niat kita masih belum murni karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena ketika kita memang meniatkan segala sesuatu karena Allah Subhanahu Wa Taala, apapun permasalahannya, bagaimanapun tanggapan orang lain, kita tidak akan peduli. Dihina tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Itu poin utama. Yang pertama, perbaiki niat kita dulu. Kemudian yang kedua, diam. Ketika ada yang menghina kita buat kebaikan ataupun mungkin buat mengirimkan konten-konten positif di media sosial kita, ada yang menghina kita, kemudian ada yang mencibir seperti, apa sih, aku pun taunya gimana sifat aslimu. Tak perlu kalian buat klarifikasi, teman-teman. Ini sering banget nih, Indonesia, ada masalah dikit kan kita buat kebaikan gitu. Tiba-tiba apa? Klarifikasi, minta maaf, dan sebagainya. Kami tidak bermaksud demikian. Tidak perlu, teman-teman. Cukup diam. Kenapa? Karena satu ketika Rasulullah SAW itu lagi kumpul sama para sahabat, dan di situ ada orang munafik yang menghina-hina Abu Bakar. Awalnya dalam perkumpulan itu Abu Bakar masih diem ketika dihina-hina, dan ketika saat itu Rasul itu tersenyum melihat Abu Bakar. Tapi semakin lama hinaan itu semakin besar, semakin menjadi-jadi. Akhirnya apa? Abu Bakar pun mulai menimpali, mulai menanggapi, mulai mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh orang munafik ini salah gitu. Lantas apa kata Rasul? Apa sikap yang dilakukan oleh Rasul? Rasul menghentikan senyumannya dan Rasul pergi dari situ. Ini Abu Bakar heran. Kemudian mendatangi Rasul. Wahai Rasulullah, kenapa ketika aku lagi dihina dan aku diam, kamu tersenyum sama aku? Tapi ketika aku mulai membalas hinaan mereka, mulai menanggapi tuduhan dia, dan mulai mengklarifikasi apa yang dia sampaikan itu salah, senyummu hilang, dan kamu pun pergi dari halaqah itu. Kemudian apa kata Rasul? Wahai Abu Bakar, ketika kamu diam, aku tersenyum. Karena apa? Ada malaikat yang ingin menjadi sahabatmu, yang ingin menjadi temanmu. Sementara ketika kamu mulai menanggapi apa yang dihinakan oleh dia, apa yang disampaikan oleh mereka, kamu mulai mengklarifikasi, malah malaikat itu pergi, dan malah yang datang adalah iblis yang ingin menjadi temanmu. Sesungguhnya aku tidak ingin menjadi sahabatnya iblis. Jadi teman-teman semua, ketika ada hinaan, tak perlu lagi ada yang namanya klarifikasi. Udah, diam. Ketika teman-teman udah memang buat kebaikan, udah.
Serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang itu merupakan sebuah kebaikan, insya Allah akan dibalas. Ketika enggak, berarti ada permasalahan dengan bagaimana niat kita tadi. Pertama tadi niat, kemudian jangan marah. Ya. Kemudian pertama tadi niat, kemudian yang kedua diam. Yang ketiga, jangan marah, teman-teman. Percaya teman-teman, sesungguhnya hinaan itu merupakan bagian dari ujian kita ketika dalam proses mencapai kebaikan. Manusia nggak akan lepas dari namanya hinaan. Siapa kita yang nggak mau dihina? Rasul aja yang merupakan orang-orang manusia terbaik yang ada di muka bumi ini juga dihina. Disebut ahli sihir, disebut idiot, disebut orang gila, disebut orang yang jelek dan lain sebagainya. Tapi apa? Rasul hanya bisa diam. Bukan karena Rasul nggak bisa membalas, Rasul bisa membalas, tapi Rasul yakin apa yang mereka sampaikan melalui lisan mereka, Allah sedang menaikkan derajatnya. Begitu juga dengan kita, melalui lisan orang-orang yang berbuat buruk sama kita, insya Allah Allah sedang menaikkan derajat kita ketika kita dalam proses mencapai sebuah kebaikan. Ya, jangan marah. Ingat kata Rasul, la taqdu falakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga insya Allah. Sebenarnya simpel aja. Barangkali itu aja teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kurang dan salah mohon dimaafkan. Saya kembalikan lagi sama Kak Indah selaku moderator. Silakan Kak. Masya Allah. Jazakallah khair kepada Kak Wahyu, pemaparan yang begitu singkat, padat dan sangat berdaging ya untuk teman di Instagram semuanya. Karena tadi bagaimana Kak Wahyu menjelaskan dengan contoh dan kemudian ada nih 3 cara kita untuk bagaimana menyikapi suatu hinaan itu, baik itu dengan niat yang tadi dikutip kata-kata yang sangat terngiang ya, dihina tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Lalu kemudian kita diminta untuk diam. Dan bagaimana cara kita belajar dari bagaimana cara Abu Bakar itu bersikap dan bagaimana respon dari Rasulullah. Kemudian jangan marah, karena hinaan merupakan bagian dari perjuangan untuk menuju kebaikan. Nah, untuk teman-teman semuanya, kita lanjutkan kepada sesi tanya-jawab. Silahkan, ini sepertinya Kak Alum dari tadi sudah bertanya terkait sesi tanya-jawab. Nah, saat ini kita sudah masuki sesi tanya-jawab. Silahkan untuk kakak-kakak semua, teman-teman semua yang ingin memberikan pertanyaannya, boleh langsung saja dikirimkan di kolom komentar. Wah, ngeri nih, Bang Alum nih. Insya Allah, Ustaz kita juga, Ustaz kita. Mana nih? Yuk, silakan teman-teman. Silakan teman-teman, jika ada pertanyaan boleh langsung. Apa dia keluar? Sepertinya ya Kak. Dulu masih ada kok Kak, masih ada di sini. Sebenarnya dia nggak perlu nanya karena dia udah tahu jawabannya semua, insya Allah. Ini Kak, sepertinya pertanyaan untuk mewakili teman-teman yang mungkin Kak. Boleh. Sepertinya Kak Alum mau bertanya untuk memberikan pertanyaan mewakili teman-teman yang lain di Instagram. Mungkin ya, mungkin dia. Ya, dipersilakan teman-teman. Jika ada pertanyaan boleh langsung saja dikirimkan. Nah, sembari menunggu pertanyaan juga nih Kak, mungkin dari saya ada sedikit pertanyaan juga ataupun ya. Gimana? Minta ini dari kakak. Kalau gimana ya Kak ya, kadang kan ketika kita punya suatu niat ataupun ingin nih berbuat suatu kebaikan, itu kan ada gitu Kak ya, keraguan-keraguan yang muncul. Kayak tadi kata kakak, mungkin dari niatnya gitu, tapi kan juga ada nih dari diri kita sendiri itu belum yakin, karena sebagian dari kita mungkin lahir ataupun besar di lingkungan yang tidak mendukung terkait kebaikan-kebaikan itu. Nah, itu gimana sih Kak? Ada nggak tips dari kakak untuk kuatkan tekad itu benar-benar kita tidak terpengaruh dengan hal apapun, benar-benar hanya tertuju dan lurus pada niat kita? Ada nggak Kak kira-kira terkait tips atau caranya? Biasanya tuh ya kalau kita di posisi teman-teman yang masih baru-baru hijrah,
termasuk saya masih apalah, masih belajar. Mungkin teman-teman semua juga demikian, pasti pernah di posisi merasa ini niat masih lemah banget gitu. Ini juga rasanya rasanya masih belum maksimal nih, terutama masih ada keraguan dalam hati. Kalau soal keraguan, saya pernah dengar dari sebuah hadis tuh, da mayuribuka ila mayaribuka, tinggalkan perkara yang meragukanmu dan kerjakan perkara yang tidak meragukanmu. Jadi intinya teman-teman ketika masih ragu dalam satu hal, ya ditekankanlah agar gimana supaya keraguan itu bisa hilang. Mungkin di tabayun, gimana mencari motivasi. Yang pertama itu pasti butuh teman tentunya, terutama dari kita yang masih belajar. Cari media-media yang memang bisa mewadahi kita agar kita dalam proses perubahan. Dan alhamdulillah, masya Allah, dari PKC ini saya rasa sudah termasuk menjadi media yang cukup memumpuni ya untuk teman-teman kundur ya, Kepri. Untuk kundur Kepri itu yang memang pengen berubah. Karena saya juga mantengi juga dari Instagram dari PKC, kegiatan-kegiatan dilakukan. Masya Allah banget, yang itu memang berfokus bagaimana caranya agar kita bisa menjadi lebih baik bareng-bareng gitu. Jadi sebenarnya paling pertama itu menemukan teman itu dulu. Tak harus banyak-banyak, mau satu atau dua teman yang baik itu udah cukup. Yang penting bisa membantu kita. Saya juga di kampus juga kadang-kadang masih sering ngedon, masih juga sering galau-galau ataupun pusing-pusingan nih. Salah satunya Bang Alom ini juga termasuk teman saya, kadang-kadang lagi pusing dia ngebantuin saya nih. Kadang-kadang seperti itu, ngebantuin saya. Walaupun memang secara hal umum saya rasa memang dengan memiliki teman-teman seperti itu, insya Allah mempermudah kita untuk menjadi lebih baik lagi. Pertama, cari teman dulu. Kemudian kedua, cari media yang bisa mewadahi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Seperti ini contohnya PKC ini. Ini termasuk wadah yang bagus. Kemudian yang ketiga, coba cek proses di Sirah Nabawi ya, proses-proses dari para sahabat, bagaimana proses perjuangan Rasulullah SAW, yang mana mudah-mudahan kadang-kadang saya kayak gitu. Saya ketika masih lagi proses bingung nih mau kayak mana cara berproses, saya coba cek Sirah Nabawi ya. Secara lagi saya termasuk orang yang suka sejarah Islam. Saya cek bagaimana perjuangan mereka, yang kadang-kadang memang mikir perjuangan mereka tuh jauh lebih berat daripada kita. Kita itu cuman perlu kembali ke agama yang sudah benar. Tapi mereka proses yang jauh lebih sulit apa? Mencapai kebenaran yang jauh lebih baik lagi. Yang awalnya mereka mungkin bukan bagian dari agama Islam, kemudian beralih ke agama Islam, bagaimana proses mereka menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama. Kita ambil contoh dulu bagaimana awalnya Rasul melarang khamar. Pertama itu tidak boleh minum khamar ketika menjelang sholat. Setelah itu Rasul melarang secara mutlak, tidak boleh minum khamar. Dan luar biasanya para sahabat saat itu langsung secara serempak membuang gentong-gentong khamar mereka secara serempak di hari itu juga. Bahkan dikatakan bahwasanya ketika saat itu kota Madinah itu becek karena apa? Karena tumpahan dari minuman khamar itu. Jadi teman-teman, ketika kita merasa masih kurang yakin dengan apa yang kita miliki, coba dicek bagaimana perjuangan para sahabat. Kalau Rasul nggak dilakukan lagi, tapi bagaimana para sahabat yang melepaskan diri dari perbuatan-perbuatan di masa jahiliyah mereka. Mungkin itu. Yang pertama tadi teman, kemudian media, kemudian memahami perjuangan para sahabat ketika berproses menjadi lebih baik lagi. Tuh. Baik, Kak. Masya Allah. Terima kasih ya, Kak ya. Suatu ini juga, Kak, baru juga untuk saya, terutama terkait perbanyak sejarah ataupun baca sejarah bagaimana cara sahabat ataupun cara orang-orang terdahulu ya menyikapi permasalahan-permasalahan. Benar banget. Baik, Kak, ini dari Kak Alom sudah masuk juga pertanyaannya. Saya ingin bacakan bagaimana, Kak? Mungkin tadi sempat terbaca, jadi mungkin langsung aja. Oke. Oke, baik Bang Alom. Masya Allah. Setiap perusahaan biasa tuh namanya saling menjatuhkan. Ya, benar banget. Yang namanya saling menjatuhkan. Jadi ada kawan kerja yang mau menjatuhkan saya karena saya tahu dia mau menjatuhkan saya.
Oke, saya menjauhkan diri dari dia, bahkan menegur dia pun saya tidak mau. Apakah sikap saya itu keterlaluan? Kalau saya mungkin seperti ini, Bang Alom. Kalau kita rasa ketika kita menjalin hubungan sama dia lebih cenderung kepada keburukan, benih tidak usah. Sama seperti ini. Kita nikah, tapi kita ngundang mantan. Apakah diperbolehkan? Boleh sebenarnya, tapi lebih baik tidak. Kenapa? Agar tidak terbukanya pintu-pintu keburukan yang baru di situ. Seperti itu. Mungkin barangkali saya tidak melarang Bang, saya tidak berarti menyarankan Bang Alom untuk kayak putus hubungan, enggak. Mungkin barangkali sebagai rekan kerja mungkin masih oke, silahkan, nggak ada masalah dengan hal itu. Tapi mungkin lebih baik ketika memang rasanya dia memang ingin menjatuhkan, dan mungkin karena perasaan itu malah membuat kita mungkin bakalan marah, emosian, berantem, dan menimbulkan hal-hal yang nggak kita inginkan, mungkin saya rasa nggak ada masalah dengan hal itu. Ya, jadi permasalahan adalah niat kita dulu nih. Pertama tadi niatnya seperti apa. Tapi kalau niatnya cuman karena kalau niat kita cuman karena aku emang nggak suka aja sama dia, itu jangan seperti itu. Tapi karena memang kayak ditakutkan, tadi Bang Lam bilang tadi ditakutkan terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya rasa itu nggak ada masalah dengan hal itu. Karena Ustadz Hanan pun juga bilang seperti itu. Ketika kita nikah, kemudian kita mengundang mantan, boleh nggak? Boleh, tapi ditakutkan akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Jadi lebih baik tidak usah. Gitu Bang Alom. Bukan berarti kita memutus hubungan, bukan. Tapi agar dia tidak berdosa. Seperti itu. Mungkin ada lagi? Bagaimana Alom, boleh boleh ditanggapi lagi ya jika memang ada pertanyaan lanjutan. Untuk Kakak Abang dan teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Wah, ada yang namanya sama nih, Wahyu juga nih. Oh iya Kak, nggak kelihatan pula. Gimana? Oke Kak. Mungkin dari Nurul Hafika ada pertanyaan untuk Kak Wahyu? Ada Kak sedikit. Oh iya Kak, silakan. Sebelumnya izin Kak, perkenalkan saya Nurul Hafika. Alhamdulillah kesempatan kali ini menjadi panelis di program PKCK Berbagi. Oke, maaf. Oke, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, saya Nurul Hafika. Sebagai kesempatan kali ini sebagai panelis di program PKCK Berbagi, izin bertanya sedikit Kak. Bagaimana sih pandangan Kakak, bagaimana cara memberikan dampak atau membangun lingkungan yang mendukung di sekitar kita dengan menumbuhkan mindset kepada mereka bahwa hinaan yang mereka terima itu loh bisa menjadi motivasi bagi mereka. Mungkin gitu Kak. Boleh ulang lagi? Boleh ulangi? Gimana? Bagaimana cara menumbuhkan atau memberikan dampak di lingkungan sekitar yang mendukung agar motivasi atau hinaan yang mereka terima itu bisa loh menjadi motivasi bagi mereka. Mungkin sekian Kak pertanyaannya. Oke, baik. Ketika dalam proses ini ya, mungkin teman-teman semua termasuk PKCK punya pengalaman ketika PKCK ini dibangun, gimana caranya mereka itu agar menerima, tentunya seperti itu. Hal yang jadi permasalahan, bagaimana agar mereka menerima, seperti itu ya. Sebenarnya menerima atau enggak itu bukan urusan kita. Menerima atau enggak itu bukan urusan kita. Yang jadi permasalahan kadang-kadang ketika kita menyampaikan sesuatu dan kemudian nggak diterima, kita malah jadi nggak mau lagi untuk menyampaikan kebaikan lagi. Pernah nggak seperti itu? Ketika kita buat baik, misalnya contoh, kita nasihat nih, jangan seperti ini ya, dan lain sebagainya, bla 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 bla. Kemudian apa? Mereka nggak terima.
besoknya apa? Kita nggak nasehatin lagi. Yang jadi permasalahan adalah itu. Sebenarnya yang jadi permasalahan itu sama kita teman-teman dalam proses dakwah, bukan tentang gimana caranya agar masyarakat menerima, tapi gimana caranya agar kita tetap konsisten ketika kita dalam menyampaikan kebaikan. Karena diterima atau enggaknya itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bilang demikian? Hidayah itu datang dari siapa? Dari Allah. Kita itu hanya sebagai wasilah aja. Kita menyampaikan kebaikan seperti ini A, B, C dan lain sebagainya. Dia tidak terima, ya sudah. Besok ingatin lagi. Terlepas apakah dia menerima atau enggak, setidaknya kita sudah menyampaikan hak kita. Tugas kita hanyalah menyampaikannya, dan untuk mengubahnya adalah haknya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan tentang kita. Yang penting ada cara metodenya penyampaiannya, mungkin barangkali dari segi bahasa kita seperti apa. Contoh, jika ada yang kita ingatin itu adalah orang tua, itu gimana bahasanya? Gitu. Jika seandainya yang kita ingatin adalah orang-orang yang sedikit di atas kita bilang kayak abangan kita atau kakak kita, itu gimana bahasanya? Gimana? Atau jika kita yang kita nasihatin itu adalah adik-adik kita di bawah kita, itu gimana bahasanya? Tinggal itu aja lagi. Tentang bagaimana kita mengkomunikasikan. Mungkin yang pertama, yang jelas dalam dakwah itu jelas ada 3. Dengan yang pertama itu dengan nasihat, yang kemudian itu dengan hikmah, kemudian itu juga dengan debat ahsan. Biasanya itu kalau dengan nasihat, kemudian dengan keilmuan, teori-teori, mungkin arahannya itu lebih mengarah ke orang-orang akademisi gitu. Jika seandainya dengan hikmah ataupun dengan cerita-cerita nasihat yang membangun sama mereka, itu mungkin adalah ke orang-orang, mungkin orang tua kita ataupun teman-teman kita. Misalnya contoh gini nasihat kita, saya punya anak didik di kampung nih, kebetulan lagi di kampung. Saya punya anak didik di kampung, memang ya kita nggak ada buat grup ataupun circle-circle lah, cuman memang pengen aja ketemu sama mereka, duduk ngomong ngobrol santai sama mereka. Ya saya ngobrol kayak biasa, pendekatan sama mereka, kadang-kadang main futsal sama mereka, walaupun saya nggak pandai main futsal, main aja gitu. Tentang bagaimana pendekatan kita. Nah, saya tidak seperti kayak kamu tidak boleh melawan sama orang tua kamu kayak gini, nggak boleh, nggak kayak gitu. Tapi saya lebih ke kamu main futsal udah izin belum? Izin dulu, telepon dulu sekarang. Gitu aja. Supaya kita kayak minimal sama teman-teman itu, gimana caranya mereka bisa paham sedikit demi sedikit. Gitu. Dan alhamdulillah ada dari mereka yang insya Allah sebentar lagi akan lanjut kuliah ke Jawa sana. Yang penting tentang pertama, itu kita harus konsisten dulu. Di kita dulu nih. Makanya saya heran sama kita kadang-kadang ketika dalam proses menyampaikan dakwah, yang selalu dinilai adalah mereka yang kita dakwahi, bukan diri kita. Sementara poin utama itu di diri kita. Kalau kita yang nggak konsisten, kalau kita yang nggak pandai melakukan pendekatan, kita bakalan chaos. Gitu. Anggap mereka itu sebagai rakyat pasar. Dalam kita berjualan, yang salah itu bukan konsumennya, yang otomatis yang salah kita sebagai penjual. Masa kayak ini nggak laku nih, masa kita salahkan konsumennya? Kan nggak mungkin. Ya kan? Nggak mungkin kita salah konsumennya. Yang kita salah siapa? Kita. Apa yang salahnya? Bagaimana pendekatan marketingnya? Bagaimana produknya? Apakah bagus atau enggak? Cocok enggak sama masyarakat? Begitu juga dengan dakwah kita. Bagaimana pendekatan kita sama masyarakat? Bagaimana materi kita? Apa poin yang mau kita sampaikan sama adik-adik? Cocok enggak? Ya kali kita bahas sama anak kecil, kita bahas tentang kematian. Kan nggak cocok. Atau mungkin sama orang tua, yang kita bahas apa? Yang kita bahas tentang menjadi anak yang soleh sama orang tua, kan nggak cocok. Gitu. Jadi sebenarnya itu tergantung dari bagaimana teman-teman itu konsisten dan menyikapi diri kita, dan bagaimana kita melakukan pendekatan sama masyarakat itu. Mudah-mudahan insya Allah PKCK makin jaya lah. Amin. Nah, ini ada satu lagi nih. Iya Kak, ada pertanyaan dari kami. Oke, saya izin ya, langsung baca ya. Iya, Kak. Izin tanya Kak, oke. Kadang kita sudah berada di lingkungan yang baik dan mendukung.
Tapi sebagai manusia kadangkala ada rasa bosan. Wah nih, melakukan pekerjaan tersebut mungkin karena aktivitas yang berulang-ulang. Oke, hingga akhirnya kita ingin berpindah ke aktivitas atau pekerjaan baru. Mohon nasihatnya Kak agar kita kokoh pada pilihannya kita. Ya, selalu aja sih ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala taatik. Selalu minta sama yang di atas. Pertama, apa dulu nih apanya? Aktivitasnya itu seperti apa? Apakah mungkin aktivitasnya itu perbuatan yang jahat ke yang baik kan nggak masalah, bagus gitu. Mungkin bisa jelaskan dulu aktivitasnya apa. Kalau misalnya aktivitasnya yang buruk mungkin gini, Kak, saya biasanya sering buat kayak gini, buat jahat kayak gini nih. Tapi saya bosan, saya pengen menjadi orang baik. Kan nggak apa-apa, kalau gitu mending nggak ada masalah dengan hal itu. Tapi ketika aktivitas itu adalah kegiatan yang baik, misalnya kajian, rutin kajian dan sebagainya, kemudian juga rutin melakukan kebaikan di kebanyakan orang, sedekah atau apapun itu, kemudian merasa bosan, selalu senantiasa minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Kenapa? Yang membolak-balikan hati itu siapa? Ya pasti tentunya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang pemilik hati. Saya yakin kita semua pasti bosan dengan yang rutinitas, termasuk saya. Kadang-kadang juga bosan banget kayak gini, pengen hal yang baru dan sebagainya. Biasa, itu hal yang biasa. Tapi selama yang kita lakukan rutinitas itu adalah sebuah kebaikan dan kita pengen itu dikokohkan, ya kita minta sama yang di atas. Kemudian selalu upgrade niat. Senantiasa teman-teman, selalu upgrade niat kita. Apapun yang kita lakukan ketika kita dalam proses jenuh, selalu upgrade niat. Dan jangan pernah menuruti rasa bosan itu. Bosan biasa. Saya juga kadang-kadang bosan. Bosan kuliah juga kadang-kadang. Biasa, itu hal yang biasa. Tapi yang jadi permasalahan, ingat ada hal yang ingin kita capai. Terutama mungkin teman-teman yang sudah rutin ini punya tujuan kenapa merutinkan itu. Coba dibalikin lagi niatnya. Ketika kita sudah jalan setengah, masa iya mau di stop di tengah jalan gitu ya. Sama halnya kayak kita udah berproses selama 99%. Bosen nih, udahlah skip. Kan nanggung banget gitu. Ngulang lagi dari nol dong gitu. Coba diperbaiki lagi niatnya. Terima kasih. Ada lagi? Wah, malah makin tengah malam makin rame ya mau nanya. Kaget saya. Kayaknya ini hikmahnya nih kenapa kita tadi sempat bermasalah nih IG kita. Masya Allah. Mungkin itu kayak Kak Heni. Mana Kak Heni? Boleh direspon kembali jika memang ada pertanyaan lanjutan. Tapi jika sudah bisa diterima, alhamdulillah boleh direspon juga ya Kak Heni ya. Untuk kakak Ban dan teman-teman lain, apakah ada yang ingin bertanya? Untung pertanyaannya masih ringan-ringan ya, sempat yang berat-berat saya habis di sini. Tapi insya Allah bisa dijawab sepertinya sama Kak Wahyu. Tadi pertanyaan Kak apa nih agak berat tadi sebenarnya. Yang Kak apa tadi tentang media dakwah. Biasa itu Kak, kalau memang dalam ranah dakwah juga seperti itu. Pasti ada proses kayak, wah ini bakal diterima nggak ya dakwah kita? Pasti bakalan seperti itu. Saya juga pernah berkecimpung di Kapal Ekspedisi. Kapal Ekspedisi itu adalah NGO, platform berbasis dakwah. Dan uniknya kemarin itu, turunnya itu daerah yang mayoritas itu Kristen. Kemarin itu bahkan sampai ada yang menentang untuk kami datang. Tapi alhamdulillah atas izin Allah mudahkan agar teman-teman dari Kapal Ekspedisi bisa datang. Yang penting teman-teman poinnya konsisten dulu, konsisten kepada diri kita, termasuk Kak Heni, konsisten kepada apa yang menjadi tujuan utama kita, konsisten kepada niat kita di awal. Dan itu hal yang biasa kalau saya bosan ataupun merasa kayak, kayaknya ini nggak bakalan bisa-bisa nih orang ini dirubah gitu. Insya Allah akan Allah mudahkan. Toh juga zaman Rasul juga demikian kan, ketika Rasul dakwah di Taif gimana? Sampai dilempar, sampai yang para
malaikat itu udah pengen Rasul minta doa sama Allah untuk dihancurkan Taif tuh, Rasul masih bilang apa? Aku cuma berdoa agar apa? Kedepannya keturunan Taif mau dan menaati Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sekarang Taif termasuk orang-orang tempat-tempat yang Masya Allah taat banget dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti. Ada lagi? Makin rame ya, makin jam segini. Nah. Alhamdulillah yang nonton makin ramai, Kak. Karena bukan siapa-siapa yang nyampaikan rame Pak Ali. Sama-sama Kak Heni. Oke, baik Kak. Alhamdulillah Kak, sepertinya sudah sangat jelas ya, sehingga dari teman-teman juga tidak ada pertanyaan lagi Kak. Sebenarnya kalau ditanyakan dari saya pribadi banyak sih Kak yang ingin minta pendapat ataupun saran dari Kak Wahyu gitu. Tapi memang pokoknya teman-teman yang mungkin kalau teman-teman yang masih belum terjawab pertanyaannya atau masih belum tempat bertanya bisa langsung ke IG saya aja, bebas. Insya Allah saya terima kalau bisa saya jawab. Konsultasi gratis ya Kak? Iya. Mumpung belum lulus kan jadi masih kita gratisin. Kalau udah lulus kuliah baru kita berbayar. Masya Allah, tabarakallah. Agama kalau dibayar, aduh. Harus ikhlas dong. Bercanda ya teman-teman. Baik, alhamdulillah Kak Wahyu. Terima kasih juga Kak karena tadi keterlambatan juga jadi menambah waktu dari Kak Wahyu yang seharusnya sudah selesai sedari tadi tapi baru selesai 9.40. Tadi niatnya pas kalian katanya tadi mas ada kendala, saya rencana mau makan dulu. Tapi nggak apa-apa. Ya, Insya Allah aman. Alhamdulillah. Maaf ya Kak ya. Insya Allah habis ini. Santai. Oke, kan tadi udah saya bilang setiap kendala, setiap problematik pasti ada hikmahnya insya Allah. Dan mungkin kalau tadi kita mulai pagi-pagi, mulai cepat banget, mungkin nggak seramai ini. Gitu. Baik, Kak Wahyu, sebelumnya untuk Vika sudah cukup? Mungkin penutup ya. Mungkin teman-teman untuk kita semua. Sebelum saya tutup mungkin ada closing kalimat terakhir nasihat untuk kita semua. Siapapun kita, dimanapun saat ini kita berada, insya Allah jangan pernah berhenti untuk melakukan sebuah kebaikan. Apapun permasalahannya, jalanin aja, telusuri aja, insya Allah Allah mudahkan. Karena apa? Setiap perjalanan yang kita lakukan dengan meletakkan Allah di situ, membawa Allah di situ, maka insya Allah apapun yang kita lakukan akan Allah mudahkan. Saya yakin teman-teman semua dari teman-teman PKCK membangun program ini juga tujuannya demi kebaikan Allah, demi kebaikan umat, demi kebaikan kita semua, dan tentunya kembali ke kita sendiri. Tapi kadang-kadang kita sering lupa bahwasanya setiap proses kebaikan harus disandingkan dengan menghadirkan hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mention Allah selalu tag Allah dimanapun Anda berada ketika dalam proses kebaikan, maka insya Allah Allah akan mudahkan segala proses kita untuk menyampaikan kebaikan. Terima kasih. Masya Allah, closing statement penguat dari Kak Wahyu. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini sangat seru ya. Masya Allah, materi yang sudah disampaikan oleh Kak Wahyu sangat singkat, padat, tapi juga sangat berisi seperti itu teman-teman. Dan alhamdulillah pada pertemuan kali ini juga antusiasme dari teman-teman sangat luar biasa, sehingga kajian bulanan PKCK pada malam hari ini alhamdulillah walaupun ada sedikit kendala tetap berjalan dengan lancar. Terima kasih kami ucapkan Kak Wahyu, kami mewakili teman-teman PKCK. Sama-sama. Terima kasih atas ilmunya, atas sharingnya pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kehilafan dalam penyampaian. Baik Kak, kami juga ya Kak. Terima kasih Kak teman-teman semua. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dadah. Kak. Ya, sama-sama.